Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Tak juga lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan di akhir nanti kita termasuk orang-orang yang dapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang mesti di-share hari ini? Yang ringan-ringan aja ya. Udah lama gak cerita nih Pak, cerita kisah-kisah Nabi. Seperti kemana kita tahu, dan kemarin juga sudah dijelaskan bahwasanya 25 Nabi yang wajib diketahui kita sudah sama-sama tahu. Juga di dalam hadis berapa jumlahnya Nabi? 1.124.000 orang. Rasul ada 313. Tapi yang wajib kita kenal, kita pahami, kita imani itu yang 25 ya. Yang saya akan kisahkan atau saya akan share pagi ini adalah banyak nabi dari Bani Israel. Salah satunya Nabi Daniel. Kalau di barat itu Daniel. Daniel itu nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, mari kita simak siapa itu sebenarnya Daniel itu. Kalau di Islam namanya Daniel. Memang nggak ada di Quran, tapi di hadis ada. Ya. Jadi Nabi Daniel atau Daniel itu dia datang dari kalangan Bani Israel. Secara nasab ia masih tersambung kepada Nabi Daud alaihissalam. Benar kita tahu Daud, Sulaiman, dan seterusnya ke bawah. Daud ke atas, Yakub, terus sampai Ibrahim, terus sampai Adam. Nah, kalau di dalam Alkitab itu dia ada bukunya sendiri yang dia tulis waktu dia diasingkan di Babilonia, Irak. Ya. Kitab Daniel itu. Nah, Nabi Daniel ini diyakini memiliki garis keturunan bangsawan. Dia berasal dari keluarga terpandang di mana? Di Yerusalem. Kemungkinan besar keturunan Raja Hizkia. Nah, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab, beberapa tradisi menyirakan bahwa ia memiliki hubungan dengan Nabi Daud. Daniel alaihissalam merupakan salah satu Nabi Allah yang hidup pada masa pemerintahan Nebukadnezar II, yang dalam literatur Arab itu namanya Bukhtanasar. Jadi saya dulu pernah pernah cerita tentang, kalau nggak salah itu Nabi Yahya, ya itu yang sempat datang ke tempatnya itu adalah Bukhtanasar atau Nebukadnezar. Jadi Nabi Daniel ini berasal dari Yehuda, satu tempat di kota Yerusalem, dan hidup sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi saat remaja, ini kan keturunan bangsawan nih Pak, dan dia orangnya pintar. Saat remaja dia diculik
sama Raja Nebukadnezar ini. Nah, jadi anak-anak muda diambilin Pak, ya, dibawa ke Babilonia. Nah kebetulan salah satunya ini si Nabi Daniel ini itu dididik sama orang-orang yang ada di di Babilonia ini. Ketepatan dia adalah anak bangsawan, dia orang pintar juga, ya. Jadi kalau kita lihat dari personalnya Nabi Daniel ini, agamanya apa sih? Gitu ya. Jadi Nabi Daniel ini karena dia masih bawa keturunan dari Daud, dia masih membawa risalah Nabi Daud dan meneruskan ajaran agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan penyerahan hidupnya sepenuhnya pada Allah, yang namanya kita lihat itu namanya Islam. Islam itu kan penyerahan diri sepenuhnya. Ia berdakwah dengan mengikuti agama Ibrahim, nenek moyang, ya. Nabi Ibrahim bawa risalah, terus ke Nabi Musa, terus ke Nabi Daud, bawa risalah disempurnakan oleh Nabi Muhammad, ya kan, dengan Al-Qur'annya, ya. Nah, terus masing-masing kan kayak Nabi Ibrahim, Nabi Musa punya apa? Punya kitab, ya kan. Nabi Daud juga ada Zabur dan selanjutnya. Nah, disempurnakan oleh Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi memang Rasulullah SAW itu adalah ending penyempurna, ya. Nah, Nabi Daniel ini bawa ajarannya agama Ibrahim, mengesahkan Tuhan, ya. Dimana kita tahu setiap ada Nabi diturunkan di satu daerah, itu biasanya terjadi kekacauan penyembahan, ya. Jadi penyembah raja lah, segala macam. Taruh Nabi untuk meluruskannya. Begitu terus. Taruh Nabi selesai, dia balik lagi, dia mengesahkan Tuhan lagi. Begitu Nabinya wafat, melenceng lagi, turun Nabi lagi terus, gitu. Sampai datangnya Rasulullah SAW, ya. Jadi bisa kita lihat ketika Nabi Daniel ini berada di Babilonia, ya, Babel itu, setelah Raja Nebukadnezar itu turun tahta dan posisinya digantikan oleh raja yang bernama Belsyazar. Namun pada satu malam Raja Belsyazar ini wafat, ya, dan selanjutnya diteruskan oleh Raja Darius yang berasal dari kerajaan Media yang sekarang terletak di Iran Timur Laut, Sungai Halis di Anatolia, ya. Jadi ketika zamannya Nebukadnezar itu dia pernah mengambil si orang-orang dari Yerusalem ini, menculik Nabi Daniel ini, ya kan, terus dididik dan selanjutnya pada satu malam Raja Nebukadnezar ini bermimpi, ya. Mimpinya itu melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari jenis logam yang beda-beda. Jadi ada patung, palanya terbuat dari emas, dada dan lengannya terbuat dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi tiba-tiba ada sebuah batu yang menghantam patung itu hingga patung itu hancur berkeping-keping, dan batu yang menghantam patung itu berubah menjadi gunung. Itu mimpinya. Nah, raja, ya, ini apa nih? Mimpi ini datang terus menerus, gitu. Dia panggil orang-orang yang ada di
sekeliling dia, suruh nafsirin mimpi. Nah, salah satunya yang dia mintain tolong adalah Nabi Daniel ini, ya kan, diambil dari Yerusalem, taruh di Babilonia, dididik, ya kan, diajarin segala macam. Padahal si Nabi Daniel ini juga orang udah pinter dan dia bisa menafsirkan mimpi. Ya, jadi saat itu beberapa orang penafsir mimpi yang dipanggil sang raja, namun tak ada satupun dari mereka jawaban yang memuaskan hati rajanya. Terus dipanggillah Nabi Daniel ini. Daniel, kamu bisa nggak menafsirkan mimpi saya ini? Katanya. Oh, insya Allah bisa. Ya, dijelaskan. Terus Nabi Daniel menjelaskan arti dari tafsir dari mimpi itu. Lalu Nabi Daniel itu menafsirkan seperti ini. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia, saat itu kan Babilonia nih, yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia yang diwakili perak, kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tapi suatu hari semua kekuasaan itu akan hancur pada waktunya. Begitu dia mendengar tafsir ini, nah Nebukadnezar, wah ini benar nih, canggih juga ini anak nih. Akhirnya raja mengangkat Nabi Daniel sebagai penasehat kerajaan, ya, karena kemampuan dia menafsirkan mimpi. Nah, pengangkatan Nabi Daniel itu membuat iri para pejabat kerajaan yang lain. Biasa ya, kalau ada orang yang lagi disorot sama petinggi, biasanya yang lain sirik, ya kan? Nah, pejabat-pejabat lain itu bersekongkol untuk memfitnah Nabi Daniel. Salah seorang dari mereka berkata pada sang raja bahwa katanya diam-diam Daniel itu menghina raja. Memfitnah fitnah yang lain juga mengatakan Daniel itu telah melanggar ibadah ketentuan raja. Bahkan macam-macam fitnahnya. Nah, awalnya rajanya nggak percaya gitu aja, karena Nabi Daniel ini kan dia ngangkat, ya kan, gue percaya sama dia nih. Tapi itu tadi fitnah yang dihembuskan terus menerus, seperti mana kita tahu, kesalahan, ya, atau kebohongan yang diucapkan terus menerus lama-lama akan berasa jangan-jangan yang benar ini nih, gitu. Jadi Nebukadnezar ini nggak percaya awalnya, kok Nabi Daniel katanya begini, begitu, kan itu dia saya angkat katanya. Nah, yang paling jelas lagi adalah karena Nabi Daniel itu membawa risalah agama Nabi Ibrahim, dia cara beribadahnya beda sama rajanya, ya kan? Pada saat itu kan kalangan Majusi atau apa itu menyembahnya ada api, menyembah segala macam. Beda sama rajanya. Yang ini nyembahnya beda nih. Ketahuan sama pejabat yang lain. Wah, nih Daniel nih pinter-pinter, tapi dia kayaknya nih nyembahnya beda nih. Wah, ini nggak bener nih. Aduin. Lama-lama begitu diaduin, percaya tuh raja. Ya, kebohongan yang diucapkan terus menerus, ya kan? Satu kebohongan diucapin, oh ini begini. Lama-lama orang jangan-jangan dia nih yang bener nih. Akhirnya raja itu percaya. Begitu dia percaya, makin lama makin dia lihat, apalagi tentang berita yang terakhir tuh, oh dia nyembahnya bukan yang kita sembah nih, beda sendiri. Udah. Akhirnya dipanggil tuh penggawa kerajaan, ya. Penggawa kerajaan katanya, tangkap tuh Nabi Daniel, tangkap tuh Daniel. Kenapa? Dia udah memfitnah saya dan segala macam, dia nyembah yang bukan kita sembah. Tangkap.
Zaman dulu kagak ada tuh pengadilan Pak, ditimbang di apa, nggak ada. Yang punya kuasa raja, dia yang nentuin. Mati loh, mati. Hidup loh, hidup, gitu istilahnya gitu. Ya, masukin penjara, gitu ceritanya. Penjaranya beda Pak. Penjaranya itu bukan penjara kayak biasa. Dia bikin lubang kayak gua gitu, lubang diisi singa 2 ekor. Ya, di lubang gede diisi singa 2 ekor. Itu singa lapar banget Pak. Ya, kita cemplungin Daniel ke situ katanya. Ya, wah cemplungin. Begitu dicemplungin, itu singa bukan yang makan itu Nabi Daniel, enggak. Dia saya nggak lagi lapar ya, kasih apa diambil, dikasih Daniel, diam malah. Mukjizatnya itu Nabi Daniel adalah itu. Begitu dikasih Nabi Daniel dicemplungin di lubang itu, jadi dia bikin lubang di luar kerajaan, ya. Bikin lubang, taruh singa, taruh Nabi Daniel di situ. Berharap Nabi Daniel bakal dimakan tuh singa, enggak, ternyata malah jadi diam, nurut sama Nabi Daniel. Raja ngeliatnya heran, waduh, kagak bisa nih, nggak kena nih, ya kan? Ya, nah, singa-singa jadi jinak atas izin Allah. Terus beberapa hari dikurung di sana, nggak dikasih makan Pak. Oh tambah lapar Pak, ya nggak? Singa tambah lapar, Nabi Daniel juga lapar. Kalau dikasih makan, nggak dikasih minum. Nah, apa yang diperbuat Nabi Daniel saat itu? Dia berdoa pada Allah untuk selamat dari kelaparan. Anu singanya dijinak nih, nggak bakal makan gue, ya kan? Lu lapar, gue juga lapar. Ya deh, saya berdoa deh. Allah, ya Allah selamatkan kami dari kelaparan. Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak akan membiarkan hambanya itu mati kesusahan, apalagi hambanya yang berjalan di jalannya Dia, ya, di jalannya Allah, berdakwah di jalan Allah, berjibaku sampai mengorbankan dirinya Dia. Allah nggak bakalan diam. Tahu Allah yang Allah lakukan, yang berikan kepada Nabi Daniel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan seorang nabi lagi dari tempat yang jauh, ya. Namanya Nabi Aramia. Kalau di kita namanya Yeremia, ya. Itu nabi juga Pak. Nabi Yeremia ini adalah nabi yang diutus dari negara Syam atau Palestina. Sedangkan saat itu Nabi Daniel ada di Babilonia, Irak. Jaraknya itu antara Syam dan Irak itu 800 kiloan meter. 800 kilo. Ibnu Abdi Al-Dunya meriwayatkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk membuat makanan untuk Nabi Daniel yang sedang dipenjara. Terus Nabi Aramia ini pun bingung, berkata, ya Allah, aku sekarang ada di Yerusalem sementara Daniel ada di Babel. Bagaimana cara aku mengantarkan makanan ini? Kita nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana cara dia berkomunikasi dengan Allah. Ya, mungkin lewat mimpi, mungkin apa ya. Tapi yang kita tahu, sama-sama tahu, yang jelas bisa ngobrol kan cuma Nabi Musa ya. Ngobrol Nabi Musa, ya Rasulullah juga bisa ngobrol. Nabi Ibrahim juga bisa. Jadi bingung nih Nabi Yeremia. Ini bagaimana ya? Saya disuruh ngasih makan ke Nabi Daniel yang ada di Babilonia, yang ada di Irak, sementara saya ada di Palestina. Bikin makanannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lakukan apa yang telah aku perintahkan. Cuma begitu doang Pak. Lakukan, duit katanya. Lakukan dengan dengan apa yang telah aku perintahkan. Koran saat itu ini Nabi Aramia udah nyiapin bekal makanan.
Dia jalan aja ke arah Irak itu. Nggak tahu bagaimana, tiba-tiba dia kayak ke bawah angin, Pak. Nyampe di tempatnya Nabi Daniel dalam waktu cepat, ya kan? Nah ini saya tidak tahu detailnya seperti apa, tapi dia bergerak cepat seperti angin. Lalu ketika dia sampai di mulut lubang, ya, ini nih tempatnya nih. Nah, hebatnya nabi-nabi zaman dahulu kan, dia tahu gitu, nggak pakai GPS, nggak pakai apa, tiba-tiba nyampe ini tempatnya nih, dia tahu. Ya Pak. Karena apa? Karena itulah istimewanya dia. Jadi Nabi Aramia itu di mulut lubang, mana orangnya nih? Langsung, halo, saya Nabi Aramia. Jawab dari dalam, halo, gitu. Jadi salam ya. Sebenarnya nabi ke nabi itu tidak lupa mengucapkan salam. Saya nggak tahu salam seperti apa, entah itu salam, entah itu assalamualaikum ya. Pokoknya dia menyebutkan salam. Dijawab salam ya Nabi Daniel di bawah, halo, gitu. Ya siapa? Aramia. Apa yang membawa kamu kemari? Gitu. Ditanya gitu sama Nabi Daniel. Nah, lalu Yeremia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusku untuk mendatangimu dan memberikan makanan dan minuman ini padamu. Ya. Terus apa yang selanjutnya Nabi Daniel katakan? Dan Tuhanku telah mengingat aku. Dia bilang, iya katanya. Nih, bedanya kita sama Nabi itu gitu Pak. Kita lagi kesusahan nih, laparan, dikasih makan, siapa yang ngasih nih? Allah yang ngasih katanya. Alhamdulillah langsung diambil makanannya. Kalau kita begitu, kalau di Nabi emang enggak. Siapa kamu? Oh saya mau ngapain? Ngasih makan. Dia ngucap alhamdulillah, tapi langsung ternyata Tuhan tuh mengingat aku katanya. Ya Nabi Yeremia bilang, ya Allah yang nyuruh saya ke sini. Dia mengikat engkau. Lalu Nabi Daniel berkata, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan saya, dan segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan mereka yang memohon kepadanya, dan segala puji bagi Dia yang memberi kompensasi kebaikan dan dengan kebaikan, menghargai kesabaran dengan keselamatan, menghalau bahaya demi kesusahan, meyakinkan kita ketika kita kewalahan, dan merupakan harapan kita ketika keterampilan menggagalkan kita. Dalam nih Pak. Jadi ketika kita dapat apa yang kita mau, yang kita ucapkan adalah kata-kata terbaik buat Allah yang ngasih solusi buat kita. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil Pak. Ketika kita mentok pada suatu jalan, tiba-tiba ada, kan di Quran kan dijelaskan ya, kadang kita dapat pertolongan yang tidak kita sangka-sangka ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ternyata Allah tidak meninggalkan kita, ternyata Allah mengingat kita, dan Allah tidak menyia-nyiakan apa yang kita usahakan. Di sini jelas ya. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan mereka yang memohon kepadanya, dan segala puji bagi Dia yang memberi kompensasi kebaikan dengan kebaikan. Kita berbuat baik, kompensasinya dikasih yang baik. Menghargai kesabaran dengan keselamatan, ya kan? Kita sabar, kita selamat. Menghalau bahaya demi kesusahan, dan seterusnya. Kemudian makanan itu dikasih. Akhirnya sambil makan dia ngobrol ya, Nabi Daniel dan Yeremia. Nah, Nabi Daniel ini juga pernah menubuatkan kemunculan Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Cuman yang Nabi Muhammad ini memang literasinya enggak exactly tepat, tapi coba saya sampaikan. Nabi Daniel ini punya dua nubuat. Yang pertama mengabarkan kedatangan Isa bin Maryam. Jadi di dalam kitab Nabi Daniel itu bakalan ada perisalah yang datang, yang hebat, ya kan? Namanya
tentang orang yang akan menjadikan panutan saat itu, ya. Saat itu Isa bin Maryam, ya kan? Kemudian juga yang kedua, nubuatnya yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Pada salah satu kisahnya, Nabi Daniel pernah bernubuat tentang kehadiran Nabi Muhammad di masa setelahnya. Jadi dikutip dari buku Zulkarnain Agung antara Cyrus dan Alexander, jejak cerita dalam Al-Quran dan riwayat sejarah. Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan bahwa Daniel menyebut nama Muhammad dengan nama dan berkata, anak-anak panah akan terlepas dari busur-busur dan anak-anak panah tersebut akan dinodai oleh darah wahai Muhammad. Nah, ini salah satu cuplikan bahwasanya Nabi Daniel ini pernah mengabarkan bahwasanya ada perisalah setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, setelah dia lolos dari di penjara dengan dua singa ini, Nabi Daniel keluar, Nabi Daniel berdakwah, ya kan? Jadi kalau nggak salah itu terakhir di Iran, Pak, dia di daerah Tustar, ya, sekarang bagian dari Iran. Jadi dia berdakwah di situ sampai akhir hayatnya, wafat dia. Di sini yang mesti kita tahu, namanya Nabi wafat berjasadnya kagak hancur, Pak, utuh. Nah, ketika kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari tengah berjihad di wilayah Tustar, sekarang Iran. Di sana mereka menemukan satu tempat, satu rumah kecil, ya, digembok, tapi disembah, Pak, sama orang-orang situ. Datang kutusannya Umar bin Khattab, Abu Asy'ari, ini ngapain orang pada nyembah, minta tolong ke tempat ini gitu. Buka gemboknya, buka, dihancurin, jeblet, dibuka, Pak. Tahu nggak? Di situ ada dipan, di atas dipan itu ada seorang mayat gitu, ya, mayat yang utuh, Pak, bajunya masih cakep. Diyakini mayat itu sudah 300 tahun wafat, dan orang-orang di sekitarnya itu mengalap berkah, katakanlah, lewat siapa? Lewat itu, lewat dengan memohon kepada orang yang wafat itu, alim yang wafat itu. Islam kan, wah, yang kagak bener nih, gitu ya. Abu Asy'ari melihat itu, Abu Musa al-Asy'ari melihat, nih, wah, nggak bener. Begitu dia datang ke situ, dia amankan tempat itu, dia periksa, lalu dia bersurat kepada Umar bin Khattab, ya. Jadi diriwayatkan oleh Ibu Abi Syaibah dari sahabat Anas, tatkala mereka Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan Tustur atau Tustar, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristi'anah atau minta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Tuh, yang dilakukan oleh masyarakat sekitar itu, ngelihat ada mayit seorang ulama nggak dimakan sama dunia gitu kan, ya, utuh terus, wah, ini ajaib nih, kita ngalap berkah gitu. Dia minta hujan lewat perantara jasad itu. Terus Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab, sampai surat itu di Tustar kami menemukan begini, ciri-cirinya begini. Dia kirim surat ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab baca, lalu dia bertanya kepada Sayyidina Ali. Sebagaimana kita tahu, Sayyidina Ali itu adalah think tanknya mereka itu. Pinter sekali, Pak. Sayyidina Ali itu pinter. Dia tanya apa segala macam, dia bisa jawab. Terus ditanya, ya Ali, ada di Tustar ada begini. Oh, benar tuh.
itu adalah jasadnya Nabi Daniel, ya kan? Karena apa? Karena dia melihat, oh kalau sudah sekian ratus tahun berarti zamannya siapa tuh? Oh zamannya Nabi Daniel. Tuh bener tuh Nabi Daniel. Terus Umar bin Khattab balas suratnya Abu Musa, ya kan? Membalas suratnya, dia bilang sesungguhnya ini jasad tersebut adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkan di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya sahih. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa jasad tersebut adalah jenazah Nabi Daniel sesuai dengan masa hidup dan kisah-kisahnya. Sebagaimana yang umum terjadi di awal oleh kaum Nabi Nuh yang suka menuhankan orang-orang alim, penduduk Tustur juga menjadikan jasad Nabi Daniel sebagai sesembahan yang awalnya hanya dimuliakan lalu dijadikan perantara untuk kemudian disetarakan dengan Tuhan. Seperti kita tahu, saya sudah pernah cerita juga dengan Nabi Uzair. Uzair itu juga orang alim. Lama-lama orang alim itu dibikinin patung, akhirnya patung itu disembah. Nah, kayak gitu. Nah, Umar bilang, ini jangan sampai nih rakyat situ nyembah selain Tuhan, katanya. Udah, jenazahnya kuburin, katanya. Bagaimana cara nguburnya, Pak? Kalau misalnya dia dikubur, ada nisannya, ada apanya, besok disembah lagi, Pak. Benar nggak? Bagaimana caranya? Nah, Abu Musa Al-Asy'ari dan pasukannya kemudian menggali 13 lubang di sungai yang airnya dibendung, sementara pada malam hari. Jadi sungai dibendung, sungai di situ ada sungai kecil dibendung, kering, cangkulin 13 lubang, pada malam harinya dimasukkan jasad Nabi Daniel itu di salah satu lubang tersebut. Malam dikerjain, Pak. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang yang tadinya nyembah dia itu nggak nyembah dia lagi. Dia nggak tahu yang mana nih makamnya. Gitu. Itu caranya Rasulullah dan para sahabatnya memurnikan kembali ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dari Khalid bin Dinar dari Abu Aliyah, aku berkata kepada Abu Aliyah, apa yang kalian lakukan pada jasad Nabi tersebut? Abu Aliyah berkata, pada siang hari kami menggali di sungai yang airnya dibendung sementara sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah-pisah. Pada saat malam hari kami menguburkannya dan kami ratakan semua kubur tersebut agar manusia tidak mengetahui dan tidak menggali kembali. Ya. Jadi akhirnya setelah 300 tahun wafat, yang tadinya nggak pernah dikuburin ditaruh aja di dipan gitu, disembah, akhirnya dikuburkan. Ya. Begitulah kuatnya iman para sahabat, maka mereka menjaga akidah masyarakat agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sahabat dan sahabiah, bahkan Nabi sendiri tidak ingin dikultuskan. Sebagaimana kaum Nasrani mengutuskan Nabi Isa sampai dianggap anak Tuhan. Baik Nabi Isa dan Nabi lainnya termasuk Nabi Daniel tidak pernah mengajak manusia untuk meminta pada mereka apalagi sampai menuhankannya. Jelas ya? Jadi potensi-potensi ke arah situ dihilangkan supaya kita menuhankan Allah aja. Jadi kalau ada ustadz atau ulama sebagaimana yang mengklaim diri bisa ini itu, terus dikultuskan, menikmati penghormatan orang-orang, mending hati-hati gitu ya. Belum jadi jenazah aja udah minta disembah gitu. Ya, hati Pak. Kita boleh kita boleh senang dengan ulama, tapi jangan sampai taklid buta. Jangan sampai kita mengkultuskan dia. Kita boleh
kita boleh senang, kita boleh menghargai keturunan Rasulullah, habaib-habaib, tapi jangan sampai memutuskan dia. Kenapa? Karena pelajaran daripada masyarakat yang pernah menyembah jasadnya Nabi Daniel itu aja sama Umar bin Khattab sampai dikubur di tempat yang sama sekali orang nggak tahu. Gitu. Tapi sekarang banyak beberapa negara yang mengklaim bahwa di situ adalah tempatnya makam Nabi Daniel. Jadi di beberapa negara tuh ada, salah satunya di Iran, di bagian Iran Selatan kalau nggak salah, itu dibuatkan seperti masjid gitu. Dia disinyalir katanya di situ Nabi Daniel dikuburkan. Gitu. Padahal sama-sama kita tahu, yang baru kita lihat adalah, yang baru kita dengar adalah Nabi Daniel itu dikuburkan di sungai, ya, bendung dulu digali, cemplungin, ratain lagi, lewatin lagi supaya nggak ada yang nyembah. Memurnikan ketauhidan kita, nyembah sama Allah aja, jangan sama yang lain, gitu. Kira-kira begitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bahwasanya ada cerita-cerita Nabi di lain yang Nabi 25 ini. Jadi kita udah ngedengar namanya Nabi Daniel, ada juga Yeremia, jadi juga nanti ada Yeskiel, ada juga Nabi Syamil atau Samuel, ya, ada Nabi Samun atau Samson, itu Nabi semua. Mungkin dalam kesempatan lain kita akan coba bawakan lagi, bahas lagi tentang nabi-nabi ini. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau mau ada yang ditanya atau ditambahkan, enggak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daniel ini adalah bahwasanya setiap umat pasti ada pemimpin agamanya. Di zamannya Bani Israel itu banyak, ya, banyak rasul atau nabi-nabi diturunkan untuk gunanya untuk apa? Untuk meluruskan kembali ajaran dia supaya nggak melenceng. Ya, nah Nabi Daniel ini adalah salah satu yang bisa kita ambil. Dia adalah keturunan bangsawan, sempat diasingkan, dia bikin kitab, dia tulis perjalanan dia tetap membawa agama Ibrahim, ya. Terus kita lihat mukjizat dia adalah salah satunya dicemplungin di kandang macan, kandang singa, cuman singanya jadi nurut sama dia, ya kan. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup kaji kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.